Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Amr bin Abdi Wud mengatakan, ghairu min amamika, apakah ada pamanmu yang mau bertarung dengan saya? Kau masih anak kecil dan ayahmu itu temanku, dan aku tidak mau membunuh anak daripada temanku sendiri. Kemudian jawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa inni uhibbu an aqtulak, tapi aku ingin membunuhmu. Ma'asyiral hadirin, sahabat manfa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini dalam program Srikayo, sejarah singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ingin menceritakan sejarah perperangan Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Khandaq yang artinya yaitu adalah parit, dinamakan perperangan tersebut dengan perang Khandaq karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya menggali parit untuk menghalangi daripada serangan musuh-musuh orang-orang musyrikin. Dan parit ini berasal dari usulan sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengusulkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya di negeri kami versi, jika ada musuh yang ingin menyerang kami dan jumlah mereka lebih banyak dari kami, maka kami menggali parit. Alangkah bagusnya kalau seandainya kita menggali parit, karena perperangan Khandaq ini sekutu dari beberapa kabilah, maka dari itu dinamakan juga perperangan ini dengan perperangan Al-Ahzab, karena Al-Ahzab yang artinya majmu'atun minan nas, sekongkol, serombongan daripada jumlah manusia yang banyak. Kemudian usulan tersebut diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah dan para sahabat menggali parit tersebut sebelum terjadinya perperangan Khandaq. Adapun sebab terjadinya perperangan Khandaq ini adalah sifat hasud, dengki dari orang-orang Yahudi dari suku Banu Nadir yang mereka tinggal di Madinah, karena kedengkian mereka yang begitu dahsyat mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diusir dari Madinah karena mereka melanggar janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjanjian saling mengamankan, perjanjian saling menolong. Ternyata mereka sekongkol sepakat untuk membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal tersebut ketahuan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka dari kota Madinah. Ma'asyiral hadirin, sahabat manfa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang unik di balik terjadinya perperangan Khandaq ini. Ada sahabat yang bernama Nuaim ibnu Mas'ud. Beliau masuk Islam sebelum perperangan Khandaq dengan cara sembunyi-sembunyi, bahkan sukunya sendiri pun tidak tahu akan keislamannya. Beliau berhasil meletakkan di hati orang-orang musyrik keraguan untuk menyerang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka takut, khawatir akan sesama mereka sendiri. Dikisahkan Nuaim ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, setelah beliau masuk Islam, beliau datang ke suku Bani Nadir mengatakan, wahai Bani Nadir, sesungguhnya orang Quraisy dan suku Ghatafan yang bersekutu untuk memerangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suku Ghatafan, suku Quraisy dan suku-suku Arab yang di lainnya, yang mereka sepakat untuk
menyerang Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, wahai Bani Nadir, sesungguhnya suku Quraisy dan suku Ghatafan, mereka melihat kesempatan. Apabila ada kesempatan untuk menang, memerangi baginda Nabi Muhammad SAW, mereka akan lakukan itu. Dan sebaliknya, apabila mereka tidak melihat kesempatan tersebut, maka mereka akan pulang ke negeri mereka sendiri. Kemudian Nu'aim ibn Mas'ud mengatakan, falimada tattafiquna ala rajulin wa antum sakinuna ma'ahu fil Madinah. Buat apa kalian sepakat untuk membunuh satu orang yang kalian tinggal bersamanya, dengan suku-suku lain kalian sepakat untuk membunuh mereka. Ma'asyiral hadirin, sahabat manfa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nu'aim ibnu Mas'ud juga mengatakan kepada mereka, fal ahsan alla tadkhulu fi hadhil harb. Lebih baik kalian tidak usah ikut di dalam perperangan ini. Kemudian fastahsanu ra'yah. Mereka menganggap perkara tersebut atau usulan tersebut baik. Nu'aim ibnu Mas'ud setelah meletakkan rasa keraguan orang-orang Bani Nadir, dari suku Bani Nadir, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya menuju suku Quraisy. Beliau mengatakan, wahai suku Quraisy, sesungguhnya Bani Nadir menyesali atas apa yang telah mereka lakukan terhadap Muhammad, dan mereka tidak akan ingin perang, tidak akan ingin mau untuk bersekutu kepada kalian untuk memerangi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian Nu'aim ibnu Mas'ud melanjuti perjalanannya ke suku yang lainnya, yaitu suku Ghatafan. Suku beliau sendiri, beliau berasal dari Ghatafan, dan suku Ghatafan ini termasuk yang ikut andil untuk memerangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada suku Ghatafan seperti mana yang beliau katakan kepada suku Quraisy, sehingga tertanamlah di hati mereka masing-masing keraguan sesama mereka. Ma'asyiral hadirin, sahabat manfa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di suku Quraisy ada Abu Sufyan ibnul Harb, yang mana beliau pada saat itu belum masuk Islam. Beliau menjadi komandan dari suku Quraisy untuk memerangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perperangan Khandaq. Beliau mengirim surat kepada Banu Nadir mengajak bahwa perperangan ini akan terjadi. Dan tepatnya Abu Sufyan ibnul Harb mengirim surat kepada Banu Nadir itu terjadi pada hari Sabtu, yang mana hari Sabtu ini adalah hari orang-orang Yahudi dilarang untuk berperang. Ketika surat itu sampai ke Banu Nadir, Banu Nadir menolaknya. Mereka enggan untuk ikut serta di dalam berperang karena hari tersebut hari Sabtu. Padahal hakikatnya Banu Nadir masih mempunyai keinginan yang kuat untuk memerangi baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hari Sabtu, sehingga Banu Nadir mengirim surat enggan untuk ikut serta di dalam berperang melawan baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ketika surat Banu Nadir sampai ke Quraisy, maka orang-orang Quraisy meyakinkan, bertambah yakin kepada Nu'aim ibnu Mas'ud apa yang beliau kabarkan kepada suku Quraisy. Dan berhasillah Nu'aim ibnu Mas'ud menanamkan rasa ragu di hati musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, sahabat manfa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perperangan Khandaq sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, mau tidak mau itu akan terjadi. Mereka datang ke Madinah berbondong-bondong. Jumlah mereka dikatakan ulama sirah sampai 10.000 tentara mengepung kota Madinah untuk menyerang Rasulullah SAW
dan orang-orang muslim. Mereka datang, ternyata orang-orang muslim sudah dikelilingi, dibantengi dengan parit yang begitu besar yang digali oleh mereka 6 hari sebelum terjadinya perperangan Khandaq. Ma'asyiral hadirin, sahabat manfa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika melihat parit yang begitu besar, mereka sulit untuk menyerang kaum muslimin. Namun ada saja di antara orang-orang musyrik yang berhasil melompati itu parit. Salah satunya yaitu adalah seseorang yang kuat, yang terkenal akan kekuatannya, yang terkenal akan kepandaiannya di dalam berkuda, yang tenaganya luar biasa, yaitu dia dari suku Quraisy yang bernama Amr bin Abdi Wud. Coba kita bayangkan dahulu, sebelumnya tanah yang digali oleh orang-orang muslim itu tanahnya diletakkan di barisan orang-orang muslim, sehingga orang muslim posisinya lebih tinggi daripada orang-orang musyrik. Maka sangatlah sulit bagi orang musyrik untuk melompati itu parit sehingga mereka berada di barisan orang-orang muslim. Namun yang telah kita sebutkan tadi, ada satu orang musyrik yang bernama Amr bin Abdi Wud. Dia berhasil melompati tersebut karena kehebatannya, karena kekuatannya. Perlu kita ketahui juga, Amr bin Abdi Wud ini latar belakangnya, dia pernah pada suatu hari dikisahkan sedang berjalan bersama rombongannya di malam hari, kemudian bertemulah dengan 10 orang berkuda yang hendak merampoknya. Kemudian rombongan Amr bin Abdi Wud semuanya lari ketakutan akan perampok tersebut, kecuali dia seorang diri yang melawan perampok itu. Satu persatu berhasil dibunuh oleh Amr bin Abdi Wud. Dan juga dikisahkan sebelum Sayyidina Umar ibnul Khattab masuk Islam, Amr bin Abdi Wud sedang duduk di samping Ka'bah. Dia menggantungkan pedangnya di Ka'bah. Kemudian datanglah Sayyidina Umar ibnul Khattab merampas atau mengambil itu pedang, seraya mengatakan, "Liman hadzal saif?" Punya siapa ini pedang? Kemudian Amr bin Abdi Wud mengatakan, "Libni Abdi Wud." Ini pedang punya saya. Sayyidina Umar ibnul Khattab, beliau mengatakan, "Wallahi la akhudanna walau libni Abdi Wud." Demi Allah, akan aku ambil itu pedang, walaupun itu pedang milikmu. Akhirnya Amr bin Abdi Wud marah kepada Sayyidina Umar ibnul Khattab. Terjadilah perdebatan yang sengit di antara mereka berdua, sehingga orang-orang Quraisy ketakutan mereka berdua ini akan kelahi. Orang-orang Quraisy mengatakan, kalau seandainya mereka berkelahi, la tatahattamu aswaquna, maka pasar kita akan hancur. Karena siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Umar akan kekuatannya, siapa yang tidak kenal dengan Amr bin Abdi Wud akan kekuatannya. Kemudian setelah terjadinya perdebatan, mereka menyepakati bahwa yang memiliki pedang tersebut adalah orang yang terkuat di antara mereka. Akhirnya didatangkan 2 onta untuk menguji kekuatan mereka berdua. Didatangkan onta yang pertama untuk menguji kekuatan mereka. Ayo, pukul dari pundak onta sampai titik di manakah yang paling jauh belahan onta tersebut, maka dialah yang memiliki pedang tersebut. Pedang diberikan kepada Sayyiduna Umar ibnul Khattab yang pertama kali. Beliau mencoba memukul dengan 1 kali pukulan dengan tenaga beliau yang kuat. Kemudian berhasillah onta tersebut terbelah dari pundaknya sampai ke pertengahan perutnya. Kemudian setelah itu didatangkan unta yang kedua, dan pedang diberikan kepada Amr bin Abdi Wud. Kemudian Amr bin Abdi Wud memukul itu onta dari pundaknya
fasyaqqahu nisfain. Kemudian ontah tersebut terbelah menjadi dua. Luar biasa kekuatan yang dahsyat yang dimiliki oleh Amr bin Abdi Wud. Setelah kita mendengar latar belakang Amr bin Abdi Wud, maka masuk akal dia berhasil melompati parit yang begitu dalam. Ada beberapa dari antara orang musyrik yang mencoba melompati tersebut, namun dipanah oleh orang-orang muslim, kemudian jatuh meninggal di dalamnya. Setelah Amr bin Abdi Wud berhasil, dia berada di barisan orang-orang muslim, seraya berteriak, "Man yubariz?" Siapa yang mau menantang saya? Siapa yang berani bertarung dengan saya? 1 lawan 1. Terus dia berteriak, "Man yubariz?" Siapa yang mau duel dengan saya? Kemudian Rasulullah SAW melihat Amr bin Abdi Wud menantang, dan Rasulullah SAW mengetahui akan kekuatannya, sehingga Rasulullah SAW melihat sahabatnya satu persatu siapa yang kekuatannya setara dengan Amr bin Abdi Wud agar bisa melawan Amr bin Abdi Wud. Ketika Rasulullah SAW sedang mencari sahabat yang pantas untuk melawan Amr bin Abdi Wud, ada sahabat yang masih kecil, yang usianya masih belasan tahun. Beliau menawarkan diri seraya mengatakan, "Ana lahu ya Rasulullah." Biarkan aku yang melawannya wahai Rasulullah SAW. Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu usianya masih belasan, diriwayatkan, "Ana lahu ya Rasulullah, biarkan aku yang melawannya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab, "Innahu Amr, fajlis." Duduklah wahai Ali, itu Amr, bukan lawanmu. Terus Amr bin Abdi Wud teriak menantang siapakah yang mau melawannya. Sampai-sampai dia mengatakan, "Aina jannatukum allati tu'aduna anna man mata minkum dakhalaha?" Mana surga yang dijanjikan kepada kalian jika kalian mati akan memasukinya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mendengar Amr bin Abdi Wud mengucapkan itu, beliau mencoba lagi menawarkan dirinya untuk melawan Amr bin Abdi Wud. Beliau mengangkat tangan, "Ana lahu ya Rasulullah, biarkan aku saja yang melawannya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah menjawabnya sama seperti yang pertama, "Innahu Amr, fajlis." Itu Amr wahai Ali, duduk, itu bukan lawanmu. Maka Sayyidina Ali pun duduk kembali. Dan masih Amr bin Abdi Wud menyerukan kepada orang-orang muslim siapa yang akan melawannya. Beliau mengatakan dengan syairnya spontan, "Walaqad buhihtu minan nida'i bijam'ikum hal min mubariz wa waqaftu idh jabuna asy-syuja'u mawaqifal qarnil manajiz. Inni kadzalika lam azal mutasarri'an nahwal hazaiz. Inna asy-syaja'ata fil fata wal judu min khairil gharaiz." Suaraku sudah serak meneriakkan kepada kalian, apakah ada yang mau melawan saya? Dan aku seorang diri berdiri di sini di hadapan orang yang mengaku pemberani, pada hakikatnya pengecut. Kemudian dia mengatakan, "Inni kadzalika lam azal mutasarri'an nahwal hazaiz." Dan aku masih sampai saat ini mengumandangkan, menyerukan kepada kalian siapa yang mau bertanding dengan saya. Sesungguhnya keberanian pada jiwa pemuda dan kedermawanan adalah sebaik-baiknya fitrah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau ngerasa ditantang, beliau merasa tertantang dengan ucapan Amr bin Abdi Wud. Kemudian beliau mencoba lagi menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW agar ia melawan Amr bin Abdi Wud. "Ana lahu ya Rasulullah, biarkan aku wahai Rasulullah." Rasulullah masih mengatakan seperti yang pertama dan yang kedua, "Innahu Amr, fajlis." Itu Amr wahai Ali, duduklah kau.
Wa in kana Amr, walaupun Amr, ana Aliun ibnu Abi Thalib, aku adalah Ali bin Abi Thalib. Karena ketabahan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dan keyakinan beliau untuk melawan Amr bin Abdi Wud, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, udnu fadana, dekatlah wahai Ali padaku. Maka Sayyidina Ali mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memakaikan imamah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau kasih pedang yang bernama Dzulfiqar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berdoa, Allahumma innaka akhadta minni Ubaidah ibn al-Harith yawma Uhudin wa Hamzata ibn Abdul Muttalib yawma Uhudin wa hadha Aliyun ibn Abi Thalib. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengambil dariku Ubaidah ibn al-Harith pada perperangan Uhud, dan Hamzah ibnu Abdul Muttalib, kau telah mengambil dariku Hamzah ibnu Abdul Muttalib di perperangan Uhud, dan ini Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, jangan tinggalkan aku seorang diri, dan engkau adalah sebaik-baiknya waris. Kemudian setelah mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali maju menghadap Amr bin Abdi Wud seraya menjawab dengan syairnya spontan, la ta'jalanna faqad ataka mujibu sautika ghairu ajiz dhu niyatin wa basiratin wa sidqin wa munji kulli faiz inni la arju an uqima alayka naihatal janaiz min darbatin najla'a yabqa sautuha ba'dal hazahiz. Sayyidina Ali mengatakan, jangan terburu-buru, telah datang seseorang yang menjawab ajakanmu, orang yang niatnya tulus, yang pandangannya bagus. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, wa inni la arju an uqima alayka naihatal janaiz, dan aku berharap bisa membuat wanita-wanita yang di rumahmu menangis akan jenazahmu. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Abdi Wud. Sebelum beliau melawannya, Amr bin Abdi Wud bertanya, "Man anta? Siapa kau?" Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ana Aliun ibnu Abdi Manaf." Kau anak daripada Abdu Manaf? Tidak, aku adalah Aliun ibnu Abi Thalib. Kemudian Amr bin Abdi Wud mengatakan, "Ghairu min amamika." Apakah ada pamanmu yang mau bertarung dengan saya? Kau masih anak kecil dan ayahmu itu temanku, dan aku tidak mau membunuh anak daripada temanku sendiri. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Wa inni uhibbu an aqtulak." Tapi aku ingin membunuhmu. Akhirnya Amr bin Abdi Wud merasa tertantang dengan ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terjadinya pertarungan antara mereka berdua, dan debu berterbangan sekitar mereka sehingga orang-orang tidak bisa melihat pertarungan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Abdi Wud. Hanya orang-orang yang terdekat bisa melihatnya dengan jelas. Kemudian setelah beberapa lama pertarungan, akhirnya terbunuhlah salah satu di antara mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui siapa yang terbunuh di antara mereka berdua. Ketika para sahabat sekitar pertarungan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang meninggal adalah Amr bin Abdi Wud, yang terbunuh adalah Amr bin Abdi Wud di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dari kisah ini kita jadikan pelajaran bahwa anak kecil yang masih usianya belasan tahun, jika dididik dengan didikan agama, dari kecil diajarkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan takut kepada siapapun melainkan hanya Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an,
Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak mempunyai rasa takut dan mereka tidak bersedih. Ma'asyiral hadirin, sahabat manfa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah terbunuhnya Amr bin Abdi Wud, pastilah orang-orang musyrik mental mereka berkurang untuk menyerang kaum muslimin, dan mereka tapi tetap berada di situ hingga 15 hari mengepung orang-orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah 15 hari mereka menginap di situ, Allah kirimkan kepada mereka angin yang kencang, bebatuan yang dibawa oleh angin menghancurkan kemah-kemah mereka, sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Yang artinya, hai orang-orang beriman, ingatlah kalian akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya, dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral hadirin, sahabat manfa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mendapatkan kiriman angin dari Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan kemah-kemah, mereka pulang dengan sia-sia, dengan tidak membawa kemenangan. Inilah yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang musyrik yang ingin memerangi atau mengganggu dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi pelajaran buat kita semua, menjadi motivasi kita di dalam menegakkan yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.